Syekh Nabhani dalam kitabnya Ad-Dilalatul Wadhihat menukil dari perkataan Syekh Hasan Al-Adawi dalam hasyiahnya ala Dalail. Beliau mengungkapkan tatkala Al-Imamul Jazuli itu berkeliling kampung waktu masuk sholat, kayak begini nih, waktu masuk sholat orang mau sholat pasti wudhu dulu, sementara ia tidak menemukan sumber air. Ketika ia mencari, ditemukan sumurnya itu ada airnya, cuma dalam bener, tidak ada alat di sekitarnya. Mau pakai timba nggak ada timba, ember nggak ada, selang nggak ada. Bagaimana nih? Sementara sudah mau melaksanakan sholat, mau nggak mau kan itu harus diambil airnya. Dicari alat untuk mengambil air yang ada di dalam ini. Faida sobiyatun takti min makanin ali, itu dalam kitabnya. Tiba-tiba datang seorang anak kecil, bocah perempuan, tar'a ba'dal ghanam, sedang mengembala kambing, melihat dari atas. Ditanya, apa yang sedang kamu lakukan wahai imam? Imam Jazuli menjawab, saya ingin sholat, tapi saya tidak menemukan air. Ada air, cuman kagak ada alatnya. Bagaimana saya mau mengambil air ini? Bagaimana engkau tahu saya kalau saya ini imam, saya ini ulama? Man la ya'rifuka anta masyhurun bis-sana'i wal khair. Siapa yang enggak kenal engkau? Engkau Imam Jazuli yang punya pengikut, yang punya ini, punya kemuliaan. Siapa yang enggak kenal? Semuanya kenal engkau. Kata ini bocah Imam Jazuli, lalu bagaimana solusinya nih? Saya mau sholat nih, ada air di bawah cuman nggak ada alatnya. Dikatakan anta masyhurun bisana wa fi hadzal hali tatahayyar. Engkau orang yang masyhur dengan kemuliaan, dengan kebaikan, dalam keadaan gini masih bingung. Berarti nyindir ini bocah. Bagaimana dikatakan kau alim minal ulama, dalam keadaan begini masih bingung aja. Lalu apa solusinya? Beliau mendekat ke bibir sumur, fatalafat aibasokot, meludah, bocah meludah, tuh, gitu. Fafadul ma'u ilal ard, lalu meluap air sampai luber jatuh ke tanah itu. Yang tadinya dalam sampai luber naik ke atas, sampai jatuh ke bawah tanah. Ditanya sama Imam Jazuli, bimanil tihadzihil martabah, dengan sebab apa engkau mempunyai derajat yang sangat tinggi seperti ini? Nah bocah ngeludahin air, airnya naik. Bimanil tihadzil martabah. Faqalat, lalu berkata anak perempuan itu, bocah kecil ini, bikasratis sholati ala man kana idza masya fil barril aqfari ta'allaqatil wuhushu fi athyali. Dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu bocah ternyata amalannya sholawat. Semenjak itu Imam Jazuli berazam nazar untuk membuat kumpulan sholawat karena ngelihat bocah yang ajib itu. Akhirnya beliau ke kota Fas tadi, tempat beliau nyantri, dibuka semua kitab-kitab yang ada siwat sholawatnya, ditulis. Itu sholawat yang ada dalail semuanya bersanad, cuma dibuang sanad-sanadnya. Hingga mungkin kita baca zikiran anfulan nih kagak fokus, maka dibuang sanadnya, maka tinggal redaksinya aja. Maka sholawat itu sangat masyhur sampai sekarang, ya dibaca di mana-mana, di Mesir, ya di Afrika, di Hijaz, ya di Indonesia, apalagi banyak sekali. Ya, orang-orang yang membaca kitab tersebut itu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai dahulu tuh Madinah, ya, Al-Imamul Qastallani Syarihul Bukhari, kalau masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di raknya cuma ada dua pilihan. Kalau enggak kitab, kalau enggak Al-Quran, kalau enggak mushaf dalail, cuma dua. Itu dulu di Masjid Nabawi. Kalau nggak ada Quran, sampingnya dalail, Quran dalil. Di Masjid Nabawi, di Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Imam Qastallani meriwayatkan. Kalau sekarang kita baca dalil, sono dibuang, ya, diperangi. Ya, begitulah kaum yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai itu, ya, kalau dulu tahun 80-an, orang diperiksain kopernya kalau mau haji. Kalau ada dalail, disuruh buang. Ke orang bawa narkoba jadinya, padahal kitab sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang jadi nggak kelihatan.
Ya, dulu belum ada kaum seperti itu Masjid Nabawi isinya Quran dengan dalil khair. Ya, di setiap rumah-rumah muslim, la yakhlu baitun min buyutil muslimin illa fihi al-Quran wa dalail. Saking berkahnya dalil khairat dibaca. Ya, kan ada harian, Senin, Selasa, ada seminggu, ada yang dibikin 4 hari, ada yang bikin 2 hari, ya, ada yang bikin sehari, dibaca. Bahkan ada grupnya Al-Majmu'ah Ad-Dalailiyah, ya, itu banyak sekali. Ya, itu diantara sholawat yang menyebabkan futuh atau dibukakannya pemahaman dan hafalan. Seperti yang diungkapkan di sini, banyaknya sholawat kepada Rasulullah SAW. Apa aja ya, yang kita bisa, yang ringan, yang sekiranya saya baca siwat ini itu bisa istiqomah. Apa aja semampu kita, karena yang demikian menyebabkan kuatnya hafalan dan pemahaman.